Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yuniawati Antitirani. Di sini saya akan menjelaskan tahap 4 dari proses analisis kuantitatif, yaitu develop a solution atau membangun solusi. Nah, sebelum itu saya akan mengulas sedikit mengenai apa itu analisis kuantitatif. Analisis data kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah dalam pembuatan keputusan ataupun kebijakan manajerial yang didasarkan pada analisis data numerik, modeling, dan kalkulasi matematika. Analisis kuantitatif dapat digunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah, baik itu di bidang bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Metode analisis kuantitatif sering digunakan dalam operasi manajemen untuk menganalisis proses bisnis yang rumit dan untuk membuat kebijakan ataupun keputusan yang baik. Inti dari analisis kuantitatif adalah memproses dan memanipulasi data mentah agar menghasilkan informasi yang bermakna. Dalam banyak kasus, analisis kuantitatif sering dijadikan penunjang dalam proses pembuatan keputusan, yang kemudian informasi hasil analisis kuantitatif akan dikombinasikan dengan informasi-informasi lainnya dalam rangka untuk menentukan suatu keputusan final. Terdapat 7 tahapan atau proses dalam pendekatan analisis kuantitatif. Yang pertama, yaitu define the problem. Yang kedua, develop a model. Yang ketiga, acquiring input data. Yang keempat, develop a solution. Yang kelima, testing the solutions. Yang keenam, analyze the results. Dan yang terakhir yaitu implementing the results. Nah, adapun dalam kesempatan kali ini, saya hanya akan menjelaskan salah satu dari 7 proses analisis kuantitatif tersebut, yaitu proses keempat, develop a solution atau membangun solusi. Develop a solution atau membangun atau mengembangkan solusi pada proses analisis kuantitatif merupakan suatu tahap di mana masalah yang telah didefinisikan akan diproses menggunakan model yang telah dibangun dengan input data yang telah didapatkan. Solusi yang terbaik ataupun solusi yang optimal dari sebuah permasalahan dapat ditemukan dengan cara melakukan manipulasi terhadap model yang sudah dikembangkan ataupun dibuat pada tahap kedua proses analisis kuantitatif. Manipulasi model ini dilakukan secara terus-menerus hingga solusi yang praktis dan dapat diimplementasikan itu ditemukan. Karena solusi dari suatu permasalahan dapat ditemukan dengan cara memanipulasi model, maka model yang dibangun pada tahap kedua analisis kuantitatif akan mempengaruhi keakuratan solusi yang akan didapatkan nantinya. Begitu juga dengan keakuratan input data yang dilakukan pada tahap ketiga proses analisis kuantitatif. Terdapat 4 teknik umum yang digunakan untuk membangun solusi. Yang pertama, yaitu solving equations, atau memecahkan persamaan matematika sebagaimana yang telah dibangun pada tahap kedua analisis kuantitatif, yaitu membangun sebuah model. Contoh sederhana dari solving equation yaitu misalnya, saya kuliah di Universitas ABC dengan biaya SPP per 1 semester sebesar 5 juta rupiah. Pada semester depan, orang tua saya hanya mampu memberi saya uang senilai 2 juta rupiah. Maka dari itu, saya bekerja sampingan sebagai guru les privat dengan gaji 1 juta rupiah per minggu. Berapa minggu, saya harus terus mengajar agar saya dapat melunasi SPP untuk 1 semester depan. Nah, untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan model matematika sederhana persamaan linear. Nah, pertama-tama kita melakukan modeling membuat perumpamaan variabel. Misalnya, variabel Y adalah biaya SPP dan seterusnya. Kemudian, lakukan solving equation dengan memproses model persamaan matematika dengan menginput data-data yang ada. Dari hasil solving the equation, nilai X adalah 3.
di mana X merupakan jumlah minggu untuk dapat melunasi SPP. Maka, simpulannya yaitu, saya harus mengajar selama 3 minggu agar dapat melunasi biaya SPP kuliah untuk 1 semester depan. Yang kedua, yaitu teknik trial and error atau mencoba berbagai macam pendekatan yang kemudian dipilih salah satu hasil yang terbaik. Teknik trial and error bukanlah teknik untuk mendapatkan suatu solusi terbaik ataupun mendapatkan semua solusi, namun hanya untuk menemukan sebuah solusi saja. Contoh sederhana penggunaan teknik trial and error yaitu misalnya, saya ingin memindahkan sebuah sofa berukuran panjang 2 meter dan lebar 1 meter dari ruang tamu ke luar rumah. Terdapat 3 pintu keluar dari ruang tamu tersebut. Pintu pertama ada di samping, pintu kedua ada di belakang, dan pintu ketiga ada di depan ruang tamu. Ukuran pintu pertama dan kedua adalah selebar 0,5 meter, dan pintu ketiga selebar 1,5 meter. Penggunaan teknik trial and error untuk pemecahan masalah tersebut adalah dengan mengeluarkan sofa tersebut melalui setiap pintu dengan mencoba satu persatu. Setelah dicoba satu persatu, ternyata pintu yang dapat dilalui adalah pintu ketiga, yaitu pintu depan yang lebarnya berukuran 1,5 meter. Nah, begitulah solusi dapat ditemukan dengan teknik trial and error. Teknik yang ketiga, yaitu menyempurnakan enumerasi dengan cara mencoba semua nilai yang mungkin. Teknik complete enumeration dilakukan dengan mendaftar dan memproses semua cara atau solusi yang mungkin dan kemudian memilih salah satu yang paling efektif. Penggunaan teknik ini hanya efektif jika data yang digunakan sedikit, karena jika datanya banyak, maka kita akan memerlukan waktu yang banyak pula untuk mendaftar semua solusi yang mungkin tersebut. Contoh penerapan teknik ini misalnya pada kasus berikut. Saya hendak pergi ke rumah nenek di kota B, sementara rumah saya terletak di kota A. Terdapat 3 jalan pilihan yang dapat saya tempuh, yaitu jalan X, Y, dan Z. Panjang jalan X adalah 2 km, panjang jalan Y adalah 1,5 km, dan panjang jalan Z adalah 3 km. 200 meter pertama pada jalan X kondisinya terjal dan tidak bisa dilalui, sehingga harus melewati jalan D yang berjarak 300 meter terlebih dahulu. 100 meter di pertengahan jalan Y kondisinya licin dan tidak bisa dilalui, sehingga harus melewati jalan E yang berjarak 200 meter di pertengahan perjalanan. Adapun kondisi di jalan Z adalah normal dan seluruhnya dapat dilalui. Maka, jalan manakah yang harus saya tempuh dengan waktu tersingkat agar cepat sampai di rumah nenek? Nah, solusi untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan teknik complete enumeration, yaitu dengan mendaftar ketiga jalan yang dapat ditempuh, kemudian diproses jalan mana yang jaraknya lebih pendek agar saya dapat cepat sampai ke rumah nenek. Yang terakhir, yaitu teknik keempat, adalah penggunaan algoritma. Algoritma ini merupakan serangkaian langkah untuk mencapai suatu solusi. Algoritma merupakan sebuah proses atau serangkaian ketentuan atau peraturan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Pada dasarnya, algoritma merupakan prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan sebuah tugas. Jika kita menggambar algoritma untuk menyelesaikan suatu tugas, maka tugas tersebut akan lebih mudah untuk diselesaikan. Contoh sederhana dari penggunaan algoritma yaitu, misalnya saya akan pergi ke sebuah toko swalayan untuk membeli berbagai macam kebutuhan dan hanya memiliki waktu selama 15 menit. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Nah, solusinya yaitu, saya harus membuat daftar prioritas produk yang akan saya beli dan urutkan produk-produk tersebut sesuai tempat keberadaannya di toko swalayan itu, dengan tujuan untuk menghindari berjalan di rak atau lantai yang sama berkali-kali dalam membeli produk-produk tersebut. Nah, dari keempat teknik tersebut, solving equation adalah teknik yang paling umum digunakan dan lebih efektif dibandingkan dengan teknik-teknik lainnya dalam hal untuk mengambil sebuah keputusan. Misalnya, dalam manajemen bisnis, linear equation digunakan dalam rangka untuk mencari biaya yang harus dikeluarkan, keuntungan, pendapatan, kerugian, dan break-even points. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf akan segala kekeliruan ataupun kekurangan informasi yang telah saya berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.